Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fazri Arafah dengan NPM 6082301166. Saya Dustin Putra Maulana dengan NPM 60823011042. Saya Jia Junorian dengan NPM 6082301128. Sebelumnya selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok dari mata kuliah visualisasi data, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis data sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia tahun 2024 dan 2025. Fokus utama pada analisis kami kali ini adalah melihat bagaimana distribusi jumlah sekolah, guru, dan murid SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang kami gunakan bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun ajaran 2024-2025. Setelah itu ada tujuan utama dari presentasi ini adalah menunjukkan secara visual dan analitik kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia. Pertama, kami ingin menampilkan gambaran umum tentang jumlah SMK dan murid di setiap provinsi agar kita dapat melihat perbedaan antar wilayahnya seperti apa. Yang kedua, melalui analisis distribusi ini kami berusaha memahami ketimpangan pendidikan vokasi terutama antara wilayah barat dan timur di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, hasil analisis ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam merancang strategi pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja terampil. Baik, untuk slide selanjutnya ada audiens. Audiens dari presentasi ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pertama, Kementerian dan Dinas Pendidikan dapat menggunakan data ini sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan sekolah baru atau redistribusi guru. Kedua, kepala sekolah dan pengelola SMK dapat melihat posisi sekolah mereka dibandingkan provinsi lain dan memahami tantangan yang dihadapi. Selain itu, peneliti dan akademisi bisa menggunakan data ini untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pemerataan pendidikan vokasi. Dan tentu saja masyarakat umum, terutama orang tua dan calon siswa SMK, bisa mengetahui sejauh mana perkembangan pendidikan kejuruan Indonesia saat ini. Lalu di slide keempat, kami ada ringkasan data nasional yang dimana berdasarkan data resmi dari Kemendikbudristek, jumlah SMK di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 14.000 sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Jumlah guru di SMK mencapai lebih dari 327.000 orang. Dan total murid yang terdaftar lebih dari 5 juta mahasiswa. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi memiliki porsi yang sangat besar dalam sistem pendidikan nasional. Karena SMK berperan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Namun, angka yang besar ini tidak serta-merta berarti merata. Masih ada ketimpangan jumlah sekolah, guru, dan murid antar provinsi yang akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya ada distribusi sekolah SMK. Jika kita lihat distribusi sekolah SMK di setiap provinsi, terlihat bahwa Pulau Jawa mendominasi secara signifikan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SMK terbanyak, yaitu hampir 3.000 sekolah, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, provinsi dengan jumlah SMK paling sedikit berada di wilayah timur Indonesia, seperti Papua Pegunungan dengan hanya 22 sekolah, dan Kalimantan Utara dengan 34 sekolah. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan kejuruan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi kesempatan siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan vokasi yang memadai. Lalu di slide ke-6, kita akan membahas distribusi guru SMK. Pola yang sama juga terlihat pada distribusi guru. 3 provinsi dengan jumlah guru SMK terbanyak juga berasal dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini wajar karena di wilayah-wilayah tersebut juga terdapat banyak sekolah. Namun, kondisi ini berarti daerah lain, terutama Indonesia bagian timur, masih kekurangan tenaga pendidik. Jika pemerintah ingin meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan vokasi, salah satu langkah penting adalah redistribusi guru dan pelatihan tenaga pengajar baru di daerah dengan kekurangan guru SMK. Baik, di slide ke-7 kami akan membahas distribusi murid SMK, yang dimana jumlah murid SMK di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 5 juta siswa dan kembali mayoritas berasal dari Pulau Jawa. Jawa Barat mencatat lebih dari 1 juta siswa SMK, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menampung ratusan ribu siswa.
Dominasi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat pendidikan vokasi terbesar di Indonesia. Sementara itu, jumlah murid provinsi-provinsi di luar Jawa relatif lebih kecil, yang menandakan bahwa akses pendidikan kejuruan di daerah lain masih perlu diperluas. Lalu di slide ke-8, kami akan membahas tentang rasio guru terhadap murid. Berdasarkan total nasional, rata-rata rasio murid terhadap guru adalah sekitar 15 siswa per guru. Artinya, secara umum rasio ini masih tergolong ideal. Namun, jika kita lihat per provinsi, terutama di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, rasio ini bisa jauh lebih tinggi. Artinya, satu guru harus bisa mengajari lebih banyak siswa. Kondisi seperti ini bisa berdampak pada kualitas pengajaran, karena guru memiliki beban mengajar yang berat. Oleh karena itu, pemerataan tenaga pendidik menjadi aspek penting dalam menjaga mutu pendidikan vokasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kesimpulan dari analisis data kita kali ini. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa pemerataan pendidikan vokasi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pulau Jawa memiliki jumlah sekolah, guru, dan murid yang sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan wilayah timur seperti Papua dan Kalimantan masih tertinggal. Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan ini tidak hanya dalam jumlah sekolah, tetapi dalam kualitas tenaga dan fasilitas belajar juga. Data ini dapat menjadi bahan penting bagi perumusan kebijakan pendidikan vokasi nasional, terutama dalam memperkuat sumber daya manusia di daerah yang masih berkembang. Baik, untuk penutupnya, presentasi kelompok kami mengenai analisis data SMK di Indonesia tahun 2024 serta 2025. Melalui analisis ini, kita dapat melihat pentingnya pemerataan pendidikan vokasi agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mencetak tenaga kerja terampil. Kami berharap hasil kajian ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk terus memperkuat sistem pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian audiens semuanya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau berdiskusi boleh ada di kolom komentar ya. Betul sekali. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.